Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu komunikasi broadband. Konsep komunikasi broadband. Secara umum, broadband dideskripsikan sebagai komunikasi data yang memiliki kecepatan tinggi dan kapasitas tinggi, menggunakan DSL, modem kabel, Ethernet, wireless access, fiber optik, WLAN, VSAT, dan sebagainya. Tentang kecepatan layanan bervariasi dari 128 kbps sampai dengan 100 mbps. Tidak ada definisi internasional spesifikasi untuk broadband. Dalam draft RPM, penataan pita frekuensi radio untuk keperluan layanan akses pita lebar berbasis nirkabel broadband wireless access diusulkan definisi broadband adalah layanan telekomunikasi nirkabel yang memiliki kemampuan kapasitas di atas kecepatan data primer 2 Mbps E1 sesuai itu RF.13991. Faktor pendorong broadband pertama, untuk pemerintahan. Broadband dilihat sebagai infrastruktur penting untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah di bidang sosioekonomi. Untuk mendorong penyediaan layanan publik seperti e-governance, e-learning, telemedicine. Untuk penyelenggaraan jaringan, jasa telekomunikasi. Suatu pilihan untuk mengurangi penurunan pendapatan dari teknologi lama, POTS atau PSTN. Potensi tambahan pendapatan dari layanan nilai tambah. Potensi penambahan secara eksponensial dalam ARPU. Untuk konsumen, tersedianya rentang aplikasi yang lebih banyak dan lebih kaya. Akses yang lebih cepat terhadap informasi. Layanan yang semakin mengarah konvergensi. VOP, VoIP, Video on Demand. Teknologi broadband dilihat dari infrastruktur existing. Ada DSL melalui jaringan akses tembaga, modem kabel melalui jaringan TV kabel, akses broadband jalur listrik. Infrastruktur baru, fiber to the home, hybrid fiber koaksial. Dilihat dari infrastruktur nirkabel, ada wireless access, wireless LAN, VSAT IMT 2000. SONET. SONET adalah Synchronous Optical Network, menawarkan biaya transport yang efektif pada jaringan akses dan jaringan inti core. Lapisan optik menyediakan layanan transport untuk aplikasi jarak jauh. Dia juga secara langsung mensupport layanan data. Keuntungan SONET adalah dapat memberikan fungsionalitas yang bagus baik pada jaringan kecil, medium, maupun besar. Collector Rings menyediakan interface ke seluruh aplikasi termasuk local office, PABX, akses multiplexer, BTS, dan terminal ATM. Manajemen bandwidth berfungsi untuk proses routing dan manajemen traffic. Jaringan backbone berfungsi menyediakan konektivitas untuk jaringan jarak jauh. Ini bagaimana di sini kita dapat lihat bagan-bagan tentang SONET, IP, ATM, TDM, wireless, fiber, dan lain-lain. ATM. ATM telah direkomendasikan oleh CCITT sebagai mode transfer untuk BISDN. Pada ATM, informasi dikirim dalam blok data dengan panjang tetap yang disebut sel. Sel merupakan unit dari switching dan transmisi. Untuk mendukung layanan dengan rate yang beragam, maka pada selang waktu tertentu dapat dikirimkan sel dengan jumlah sesuai dengan rate-nya. Sebuah sel terdiri atas informasi field yang berisi informasi pemakai dan sebuah header. Informasi field dikirim dengan transparan oleh jaringan ATM dan tak ada proses yang dikenakan padanya oleh jaringan. Urutan sel dijaga oleh jaringan.
dan sel diterima dengan urutan yang sama seperti pada waktu kirim. Header berisi label yang melambangkan informasi jaringan seperti addressing dan routing. Dikatakan merupakan kombinasi dari konsep sirkuit dan paket switching, karena ATM memakai konsep connection oriented dan menggunakan konsep paket berupa sel. Setiap hubungan mempunyai kapasitas transfer atau bandwidth yang ditentukan sesuai dengan permintaan pemakai, asalkan kapasitas atau resource-nya tersedia. Dengan resource yang sama, jaringan mampu atau dapat membawa beban yang lebih banyak karena jaringan mempunyai kemampuan statistical multiplexing. Gambar daripada sebuah ATM. DSL adalah teknologi akses yang menggunakan saluran kabel tembaga existing untuk layanan broadband. X berarti tipe atau jenis teknologi. Ada HDSL, ADSL, IDSL, SDSL, VDSL, dan lain-lain. XDL mampu membawa informasi suara dan data, termasuk gambar dan video, untuk data dengan kecepatan bervariasi 32 kbps sampai dengan 8 mbps. Karena menggunakan kabel telepon, maka XDSL menyediakan bandwidth frekuensi secara dedicated, no share bandwidth. XDL mempunyai bit rate yang tinggi, asimetrik dan simetrik. XDSL menggunakan aplikasi mode IP dan ATM. XDSL mudah instalasi dan langsung dapat dipakai. Latar belakang XDSL. Jumlah jaringan akses tembaga sangat besar, sehingga ditinjau dari aspek ekonomi sangat menguntungkan untuk dioptimalkan. Bandwidth transmisinya masih terbatas, kurang dari 4 kHz, hanya untuk informasi suara dengan jarak 5 sampai dengan 10 km. Sebagian besar hanya digunakan untuk komunikasi suara. Bandwidth 4 kHz yang digunakan adalah bandwidth tanpa modulasi, sehingga masih ada ruang untuk meningkatkan kapasitas dengan menggunakan teknik modulasi tertentu. Hasil survei hanya sekitar 30% yang memenuhi syarat untuk menyalurkan layanan non-POTS atau multimedia. Ini gambar daripada DSL. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Teknologi akses yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, voice, dan video secara bersamaan. Menggunakan media jaringan akses kabel tembaga satu pair. Disebut asimetrik karena rate atau kecepatan transmisi dari sentral ke pelanggan atau downstream tidak sama dengan rate transmisi dari arah pelanggan ke sentral atau upstream. Bitrate downstream lebih kurang 8 Mbps per second dan upstreamnya lebih kurang 640 KB per second. Aplikasi ini digunakan untuk menyalurkan layanan broadband. Ini gambar daripada konfigurasi dasar ADSL. Cara kerja ADSL. Komponen pembangun ADSL, ada modem ADSL, splitter, DSLAM, root DSLAM, ATM switch, BRAS, radius, dan NMS. Modem ADSL merupakan perangkat di sisi pelanggan atau klien, sehingga data digital dapat diterima dan dikirimkan melalui kabel telepon, atau berfungsi sebagai penguat sinyal analog to digital atau sebaliknya. Beberapa merek modem sering dipakai, diantaranya Alcatel, ZTE, Huawei, Dir Global, Allied, Telesin, Ericsson, dan sebagainya. Splitter berfungsi sebagai pemisah atau pengenal antara sinyal analog, voice, ataukah data. Jika yang data adalah voice, maka informasi tersebut akan diteruskan ke telepon. Jika yang datang adalah data, maka informasi tersebut akan diteruskan ke modem untuk selanjutnya ke komputer. Prinsip kerja dari splitter adalah menggunakan filter
low pass filter, dan high pass filter. DSLAM adalah konfigurasi perangkat XDL yang secara fisik modem sentralnya berupa card modul yang berisi banyak modem sentral. Fungsi DSLAM diantaranya sebagai filter voice dan data, sebagai modulator atau demodulator DSL, sebagai multiplexer atau sebagai ATM. Ada VP multiplexing, VC multiplexing, traffic management, OAM functionality. Remote DSLAM merupakan DSLAM yang dipasang di daerah yang jauh atau terpencil, tetapi dimungkinkan banyak pelanggan yang menggunakan fasilitas ADSL. Kapasitas dari remote DSLAM ini biasanya tidak terlalu besar. ATM switch. Fungsi ATM switch adalah sebagai titik penyambung atau switching, cross connection atau antara DSLAM dan RAS. Sebagai gateway jaringan ATM, multiplexer paket ATM dari DSLAM, titik interkoneksi antara ATM dan IP. BRAS, Broadband Remote Access Service, berfungsi sebagai melakukan routing dari user ke ISP tujuan. IP management, konfigurasi interface user sebagai ISP gateway, sebagai internet gateway. Radius, fungsi radius adalah authentication yang artinya mengidentifikasi user melalui username, password, calling number. Radius sebagai authorization, melayani akses user sesuai dengan service levelnya, LDAP. Accounting, melakukan proses billing and informasi penggunaan seorang user. NMS, Network Management System, berfungsi. DSLAM Management, ada monitoring status atau kondisi DSLAM, buka tutup port pelanggan, setting speed pelanggan, dan monitoring status kondisi modem pelanggan. NMS ada berfungsi sebagai ATM Switch Management, BRSAM Management, dan Radius Management. VPN. Menurut IETF, VPN merupakan suatu bentuk privat internet yang melalui public network atau internet dengan menekankan pada keamanan data dan akses global melalui internet. Hubungan ini dibangun melalui suatu tunnel atau terowongan virtual antara dua node. VPN dapat memberikan solusi bagi berbagai persoalan yang ada. Karena dengan adanya VPN, hubungan yang dilakukan antara kantor pusat dan cabang serta partner bisnis merupakan perusahaan lebih ekonomis. Selain itu, koneksi dengan VPN tidak terbatas hanya pada hubungan antara kantor pusat dan cabang saja, tetapi VPN juga memberikan keuntungan lebih dengan memberikan security hubungan untuk pengguna yang berpindah-pindah. Ini bagaimana proses dari sebuah VPN. Dari IP network ke VPN kemudian dibagi-bagi kepada jaring yang menggunakan. Aplikasi broadband ada layanan personal, adanya akses internet berkecepatan tinggi 256 kbps dan lebih. Multimedia, ada juga layanan publik dari pemerintah, e-governance, education, telemedicine. Ada layanan komersial seperti e-commerce, corporate internet, video conferencing. Ada juga layanan video dan hiburan, broadcast TV, video on demand, interaktif gaming, musik on demand, dan online radio. Kemudian ini adalah rangkuman daripada tadi penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.